Mahfud MD sampai gregetan, Bambang Pacul tolak undang-undang perampasan aset disahkan jika tak diperintah Bu Bos. Hei Pacul, yang gaji kau itu rakyat, bukan ketum partaimu. Bubarkan saja DPR yang tak tahu malu. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Masa dia pergi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta RUU pembatasan transaksi uang kartal jika tak diperintahkan oleh sosok ibu. Ini disampaikan menjawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat yang meminta agar Komisi 3 DPR menggolkan 2 RUU tersebut. Politisi PDIP itu tak menjelaskan sosok ibu yang dimaksud. Hanya saja dia bilang, untuk mengesahkan RUU tersebut harus ada persetujuan dari para petinggi parpol, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Memang kata Bambang, pengesahan RUU perampasan aset masih dimungkinkan, namun tidak dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu itu mengatakan sulit bagi legislator mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal karena ada kekhawatiran tak terpilih lagi pada pemilu selanjutnya. Bambang menegaskan sikapnya ini sama dengan anggota DPR lain. Seluruh legislator, kata dia, tunduk kepada bos masing-masing. Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD meminta supaya DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset serta RUU pembatasan transaksi uang kartal. Mahfud MD menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset untuk diproses DPR sejak 2020. Namun tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional atau prolegnas ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah meminta agar 2 RUU itu segera disahkan dan diproses di DPR. Namun hingga kini kedua RUU itu belum juga berprogres. Ini sungguh memalukan. Terang-terangan ngomong sebagai perwakilan ketum parpol daripada perwakilan rakyat. Lah yang gaji kalian ini rakyat, bukan ketum parpol. Pantesan undang-undang perampasan aset yang diinisiasi Jokowi gak digolkan oleh kalian, para DPR kopla. Kayak begini kok mahasiswa, kicap aja, bolak-balik yang diserang justru Jokowi. Kocak emang, cuma berani sekelas sebar meme doang. Demo ke gedung DPR sono woy. Makan gaji dari pajak rakyat, malah begitu bangga nurut perintah ketua partai. Bahkan mendengar pernyataan jujur dari Bambang Pacul di atas, Profesor Mahfud MD sampai geleng-geleng kepala. Pertanyaannya, DPR itu masih Dewan Perwakilan Rakyat ataukah Dewan Perwakilan Ketum-Ketum Parpol? Keurusan undang-undang yang harusnya jadi kewenangan anggota DPR, tapi lobbynya harus ke ketum parpol. Sungguh membagongkan dan memalukan. Ini menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan para wakil rakyat. Ada yang disembunyikan atas borok-borok petinggi partai yang mungkin juga ikut merongrong duit rakyat.
Mereka para DPR cuma pion yang diatur oleh petinggi partai. DPR ini cuma wayang, mereka antara ada dan tiada. Yang mereka prioritaskan bukan rakyat, tapi ketum partai dan kepentingan pribadi mereka. Jadi masihkah percaya sama wakil rakyat yang dipilih melalui partai politik? Tugas mereka memang bikin undang-undang, tapi bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ketumnya. Anggota Komisi 9 DPR, Melkias Markus Mekeng juga mengakui bahwa makan uang haram kecil-kecil sudah jadi maklum. Tapi ya begitulah, rakyat hanya dimanfaatkan oleh mereka untuk duduk di Senayan melalui pemilu. Dan rakyat tak pernah diuntungkan oleh keberadaan mereka, yang justru kebijakannya sering merugikan rakyat. Sudah saatnya aparat yang selama ini berulang kali menjadi pelaku praktek culas dibentengi dengan sebuah sistem yang ketat, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir. Hal itu akan tercapai jika ada kemauan politik yang kuat dari para pemegang kendali negara. Jadi bagaimana menurut Anda? Kadrun melongo, gara-gara lobi PJ Heru, putra mahkota Arab Saudi MBS siap sponsori biaya renovasi Jakarta Islamic Center. Mantap! Kalau kami menanggapi respon dari pihak manapun tentu bersyukur ya. Kalau masyarakat muslim Indonesia bahkan dunia punya perhatian terhadap kondisi Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Terutama kalau ada pihak yang ingin melaksanakan pembangunan kembali, tentu kami berharap ini bisa direspon dengan baik. Namun tentu mekanisme yang harus ditempuh adalah antar pemerintahan. JIC Pak, kan rencananya putra Pangeran Raja Arab mau ngebiayain tuh Pak, itu gimana sih Pak pembahasannya? Ya nanti saya tanya Kementerian Agama dulu. Tapi sejauh ini gimana Pak, mengarah ke positif atau jadi kan? Belum tahu. Nanti kita tanya. Tapi itu yang menjadi alat. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan perbaikan Jakarta Islamic Center, JIC, tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta. Untuk diketahui, JIC kini sedang dalam rencana perbaikan usai kebakaran besar pada 19 Oktober 2022 silam. Dalam kesempatan itu, PJ Heru mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama soal apakah perbaikan JIC jadi dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi atau tidak. Sementara itu, saat ditanya soal progres perbaikan JIC, PJ Heru mengaku belum mengetahuinya secara lengkap. Untuk diketahui, setelah kebakaran Masjid JIC pada 19 Oktober 2022 silam, pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal untuk mensponsori biaya renovasi JIC. Hal ini disampaikan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, sebagai bentuk hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Terkait hal itu, PJ Heru pun akan berkoordinasi ke Kementerian Agama terkait rencana putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, yang mensponsori renovasi Masjid Jakarta Islamic Center tersebut. Alasan MBS ingin mensponsori renovasi Masjid JIC karena tempat tersebut berperan penting dalam menyebarkan toleransi Islam pada generasi muda. Ternyata, renovasi Masjid JIC tidak memakai dana APBD dan akan disponsori Pangeran Arab Saudi. Mantap banget nggak tuh? Kira-kira Kadrun gimana ya dengar ini? Karena selama ini mereka para oknum Kadrun selalu menuding ada upaya menjauhkan umat Islam dari agamanya. Mereka para Kadrun juga benci banget pada PJ Heru. Karena PJ Heru ini atas prestasinya bisa mengalahkan Anies yang cuma beberapa bulan memerintah bisa mengalahkan Anies 5 tahun memerintah. Maka dari itu ketika Arab Saudi memutuskan untuk membantu atau menanggung biaya renovasi Masjid JIC, para kadrun dipastikan bakal bungkam. Di sisi lain, kala itu memang sempat Pemprov Jakarta mengatakan telah menganggarkan 9,9 miliar untuk rehabilitasi Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Pengelola JIC menyambut baik rencana tersebut. Pihak JIC senang karena Pemprov Jakarta sudah mengalokasikan dana rehabilitasi masjid. Menurutnya, mekanisme alokasi anggaran menggunakan APBD akan lebih jelas. Ia mengatakan hingga saat ini renovasi terhadap Masjid JIC belum dilakukan. Proses renovasi masih memakan waktu. Heru mengatakan, setelah puing sisa kebakaran dibuang, akan dilanjutkan penelitian lebih lanjut terkait struktur bangunan. Terkait anggaran sebesar 9,9 miliar dari APBD Jakarta, Heru mengatakan juga akan disesuaikan dengan hasil penelitian struktur bangunan. Pihak JIC akan berkomunikasi dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dalam waktu dekat. Diketahui, kebakaran Masjid JIC terjadi ketika tengah ada renovasi kubah masjid tersebut. Penyebab Masjid Islamic Center kebakaran adalah diduga berawal dari percikan api saat renovasi kubah masjid.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta mendapatkan informasi ada renovasi pada bagian kubah sebelum terjadi kebakaran di Masjid Jakarta Islamic Center tersebut. Setelah itu pekerja renovasi berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api semakin besar dan tak dapat dihindarkan. Penyebab pasti kebakaran di Masjid Jakarta Islamic Center yang merobohkan kubah masjid masih diusut. Polres Metro Jakarta Utara menggandeng Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk menyelidiki penyebab masjid tersebut kebakaran. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo belum bisa berspekulasi terkait penyebab kebakaran yang merobohkan kubah masjid tersebut, termasuk dugaan akibat percikan api saat proses renovasi. Ia menyebut nantinya hasil akan keluar setelah proses penelitian di Puslap 4 selesai. Sampai saat ini belum ditemukan apa penyebab utama kebakaran tersebut. Semoga dengan adanya bantuan dari Arab Saudi, pembangunan Masjid GIC bisa segera direalisasikan tanpa menggunakan APBD Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda?